Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, Bu Maina akan membahas mengenai definisi, sifat, ruang lingkup, dan struktur karya tulis ilmiah. Kita akan berpijak pada definisi karya tulis ilmiah terlebih dahulu. Ya. Apa yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah? Itu pertanyaan paling mendasar yang biasanya disampaikan ketika awal perkuliahan mata kuliah menulis karya ilmiah. Nah, kita lihat dulu. Ya, apa sih sebenarnya definisi karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah memiliki beberapa konten ya. Yang pertama adalah karangan ilmu pengetahuan. Kemudian menyajikan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya, ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar, menggunakan ragam bahasa ilmiah. Nah, itu adalah konsep dari karya tulis ilmiah. Dilihat dari sumber gagasan karya ilmiah, dilihat dari sumber gagasannya, karangan itu bisa bersumber dari fakta-fakta empirik, bisa bersumber dari imajinasi pengarang. Dalam konteks karya tulis ilmiah, sumbernya adalah fakta-fakta ya, bukan karangan imajinatif. Kalau karangan imajinatif nanti menjadi karya sastra. Ya, jadi kalau Anda menulis karya ilmiah harus bersumber dari fakta-fakta empirik ya, atau sesuatu yang dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, kita kembali ke definisi karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah harus berisi ilmu pengetahuan. Kemudian, dari segi substansi, harus berisi fakta. Ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Jadi, harus sistematis ya. Yang terakhir, menggunakan ragam bahasa ilmiah. Ya, ragam bahasa sendiri ada ragam bahasa sastra, ada ragam bahasa hukum, ada ragam bahasa ilmiah, ada ragam bahasa jurnalistik. Kalau menulis karya ilmiah harus menggunakan ragam bahasa ilmiah. Selanjutnya apa saja sifat karya tulis ilmiah? Dilihat dari sifatnya, karya ilmiah memiliki 3 sifat. Yaitu bila kita lihat dari isinya, dari bahasanya, dan yang terakhir dari format penulisannya. Kalau kita lihat dari isinya, karya ilmiah harus empiris, logis, sistematis. Dilihat dari bahasanya, karya ilmiah harus baku, konvensional, dan formal. Dari format penulisannya, karya tulis ilmiah terdiri atas bagian depan, bagian pokok, dan bagian belakang. Mari kita uraikan satu persatu. Ya. Isi karya tulis ilmiah yang pertama harus bersifat empiris. Empiris berarti berisi pengetahuan secara keseluruhan atau parsial yang didasarkan pada pengalaman yang diidentifikasi melalui indera. Jadi harus bisa diidentifikasi melalui indera ya, itu empiris. Yang kedua logis, merupakan cara berpikir yang runtut, masuk akal dan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat objektif. Yang ketiga sistematis, mengandung makna ilmu pengetahuan yang disusun secara berurutan atau teratur dan memiliki fakta-fakta yang penting yang saling berkaitan. Nah, jadi dari substansinya harus empiris, logis, dan sistematis. Lalu bagaimana dengan bahasa dalam karya tulis ilmiah? Dalam konteks karya tulis ilmiah berbahasa Indonesia, ya, yang akan saya jelaskan kali ini, ya, karya ilmiah bahasanya itu harus baku, ya, berdasarkan konvensi dan formal. Apa yang dimaksud dengan baku? Nah, baku artinya penulis harus taat asas. Dalam konteks penggunaan bahasa Indonesia, kita bisa merujuk pada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan PUEB, atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yang mengatur kaidah pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Misalnya, ketika Anda menulis karya ilmiah, ya, di awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Nah, itu artinya Anda menggunakan bahasa yang baku, ya. Atau Anda memilih menggunakan legalisasi daripada legalisir, karena akhir-akhir dalam bahasa Indonesia itu tidak ada. Nah, itu salah satu ciri bahwa Anda menggunakan
bahasa yang baku dalam penulisan karya ilmiah. Yang kedua, bahasa Anda bersifat konvensi atau berdasarkan gaya selingkung atau merujuk pada aturan ketat yang diikuti. Misalnya pada akronim-akronim tertentu ya. Misalnya ada Polri, yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Anda tidak boleh menciptakan akronim yang lain yang tidak berdasarkan konvensi yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, formal. Bahasa dalam karya ilmiah harus bersifat formal atau bersifat resmi. Selanjutnya, format penulisan karya ilmiah terdiri atas bagian awal, bagian pokok, dan bagian akhir. Nah, ini berlaku untuk semua bentuk karya ilmiah. Nanti kita akan uraikan lebih detail di bagian struktur karya ilmiah. Jadi sebenarnya intinya setiap karya ilmiah itu terdiri atas 3 bagian itu. Ya, misalnya bagian awal itu ada latar belakang, ya, kemudian bagian pokok ada pembahasan, bagian akhir ada simpulan, saran, gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih detail di bagian struktur karya ilmiah. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup karya ilmiah. Nah, ketika kita bicara ruang lingkup karya ilmiah, kita tidak akan jauh-jauh dari wujud karya tulis ilmiah. Ini yang biasanya mahasiswa banyak yang salah paham ya. Jadi kalau karya tulis ilmiah itu bentuknya ada banyak. Nah, biasanya mahasiswa bertanya-tanya nih, atau bahkan ketika saya awal mengajar, saya bertanya kepada mahasiswa, siapa yang pernah menulis karya ilmiah? Nah, mungkin yang mengaku hanya 1, 2, ya, bingung ya. Kenapa yang mengaku hanya 1 atau 2? Karena mereka bingung apakah mereka benar-benar sudah pernah menulis karya ilmiah atau belum. Padahal saya yakin Anda sudah pernah menulis karya ilmiah bahkan ketika Anda SD, SMP, SMA, ya. Ketika Anda SD, Anda melaksanakan study tour, kemudian diminta membuat laporan hasil perjalanan oleh guru bahasa Indonesia Anda, maka Anda sudah pernah menulis karya ilmiah. Ketika Anda melaksanakan mata kuliah umum, ya, Anda diminta untuk membuat makalah, maka Anda sudah pernah menulis karya ilmiah. Bentuknya adalah makalah. Ketika Anda menulis laporan perjalanan, bentuknya adalah laporan, gitu ya. Jadi karya ilmiah bentuknya ada banyak. Ya, dalam konteks ruang lingkup karya ilmiah ini, saya memetakan ada 5 wujud karya ilmiah. Yang pertama laporan penelitian, kemudian artikel ilmiah, buku ilmiah, makalah, ada pula esai ilmiah. Nah, ini yang akan menjadi topik bahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Ya. Selanjutnya adalah struktur karya tulis ilmiah. Ini struktur itu adalah bagian-bagian ya yang membentuk karya ilmiah menjadi satu kesatuan yang utuh. Struktur karya tulis ilmiah bisa kita petakan menjadi bagian awal, bagian pokok, dan bagian akhir. Bagian awal misalnya dalam konteks buku ilmiah, mulai dari sampul, kemudian halaman hak cipta, daftar isi, ya, itu dalam konteks apabila wujudnya adalah buku ilmiah. Ya. Kemudian bagian pokok itu adalah pendahuluan, batang tubuh, dan penutup. Dan yang terakhir adalah bagian akhir. Nah, untuk agar Anda lebih jelas mengenai ruang lingkup dan struktur karya tulis ilmiah, sekarang kita lihat ada aktivitasnya. Kami sengaja menggunakan pendekatan konstruktivistik, jadi Anda akan beraktivitas terlebih dahulu sebelum kita akan membahasnya lebih dalam secara bersama-sama. Ya, jadi silakan Anda memetakan ruang lingkup karya tulis ilmiah. Ya, berdasarkan paparan saya tadi pada 2 slide sebelum ini ada beberapa jenis atau beberapa bentuk karya ilmiah. Silakan Anda definisikan, ya, definisikan terkait bentuk-bentuk karya ilmiah berdasarkan ruang lingkup karya tulis ilmiah. Yang kedua, mengidentifikasi struktur karya tulis ilmiah berdasarkan contoh karya tulis ilmiah, misalnya artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal. Jadi Anda mencari sebuah artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal ilmiah, kemudian Anda identifikasi berdasarkan strukturnya. Misalnya di awal ada judul, maka Anda beri keterangan menggunakan menggunakan fasilitas add comment yang ada di Microsoft Word. Anda beri keterangan ini adalah bagian judul. Kemudian misalnya ada abstrak, ini bagian apa? Misalnya adalah bagian awalan karya ilmiah. Jadi
Anda melakukan identifikasi struktur karya tulis ilmiah. Untuk lebih detail dan lebih jelas, silakan Anda cek di Elena UNES. Ya, sampai jumpa pada perkuliahan yang akan datang. Terima kasih. Selamat pagi.